Sahabat Denny, yang pertama adalah ini pondasinya dulu ya. Ya. Jadi pondasi dalam hidup ini adalah apa istilahnya ya? Jadi ini istilah saya aja ya. Oke. Istilah saya aja. Ya. Jadi hidup ini sebenarnya harus apa adanya gitu ya. Maksudnya begini. Saya ke pondasi dulu ya. Kalau memang kita belum mampu membeli gitu ya, berarti memang Allah Subhanahu Wa Taala belum mengizinkan ya kita untuk mendapatkan hal itu. Bisa jadi ketika kita mendapatkan itu yang seharusnya menurut Allah itu belum saatnya gitu. Untuk saat ini belum saatnya, belum waktunya. Sehingga akan menimbulkan banyak hal ya, kemadaratan dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama gitu ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan prinsip apa ya, cerdas keuangan keluarga gitu ya, cerdas keuangan keluarga, yang dianjurkan itu adalah kan diantaranya nabung ya, diantaranya nabung. Jadi nabung itu walaupun sedikit, tapi ketika rutin jadi itu itu adalah mentalnya dulu ya, mental menabungnya dulu gitu. Nah ini saya kira prinsip, karena sekarang begini ya, karena sekarang itu ada tren ya, kita itu ya tadi lagi-lagi memang banyak iklan yang berseliweran ya. Jadi kita itu menjadi mentalnya konsumtif gitu ya. Mental konsumtif. Sebenarnya kita belum terlalu membutuhkan gitu ya. Jadi antara keinginan dan kebutuhan itu kan beda tipis gitu ya. Sebenarnya kita belum terlalu membutuhkan itu gitu. Ya cuman karena bombardir iklan, ada diskon-diskon besar-besaran segala macam. Akhirnya yang tadinya itu bukan kebutuhan, yang keinginan gitu, baru sebatas keinginan, akhirnya kita tergoda gitu ya. Nah ini memang yang perlu kita tekankan gitu ya. Jadi kalau saran saya sih, kalau misalkan kita masih bisa mengupayakan atau mempending gitu ya, nanti saja kalau misalkan tabungannya sudah terkumpul gitu kan. Ya misalkan uang kita cukup untuk beli mobil yang tahun berapa? Kayak mobil saya tuh, mobil jadul. Itulah gitu ya. Itu gitu. Artinya kan fungsinya dulu, jangan sekarang kan bela-belain ya, anak-anak milenial sekarang misalkan bela-belain beli HP apa yang terbaru sekarang tuh. Iya kan, bela-belain nyicil gitu ya. Nyicil itu HP yang harganya 15 juta, 20 juta gitu ya. Padahal kan lebih kepada apa ya, gaya-gayaan gitu ya. Biar kelihatan keren, kelihatan gaya, padahal nyicil gitu ya. Padahal misalkan fungsi dari HP ini kan tadi bisa komunikasi dan lain sebagainya. Ya cukuplah misalkan dengan harga-harga yang 1,5 juta, 2 juta gitu ya. Dibandingkan tadi misalkan beli handphone yang harganya 20 juta gitu ya. 15 juta, 20 juta gitu. Setelah itu jatuh gitu ya. Belum lunas lagi. Nah itu. Nah termasuk tadi ketika beli kendaraan juga kan lumayan ya harganya kalau kendaraan ini, apalagi mobil gitu ya. Nah ini harus betul-betul menghitung kalkulasinya sesuai dengan kekuatan finansial kita gitu, finansial kita. Makanya kalau di rumus-rumus itu ya, kalau misalkan nanti kita belinya cicil, ya jangan sampai cicilan tersebut lebih dari 20% ya dari penghasilan kita gitu ya. Kalau sudah lebih dari 20% cicilan tersebut, misalkan penghasilan kita di angka 5 juta gitu misalkan, cicilannya 3 juta, nggak masuk itu rumusnya sebenarnya. Karena udah lebih dari 50% malah kan ya. Penghasilan kita sebulan 5 juta, tapi kita nyicil sebuah kendaraan, cicilannya sebulan 3 juta atau bahkan 3,5 juta. Nah, sudah lebih dari 50%. Nah, itu nggak masuk sebenarnya. Rumus apapun itu nggak masuk ya. Mau pakai rumus tawakal juga nggak masuk. Gitu. Kayak gitu akan masuk rumus itu, dan itu sudah menjadi kebutuhan yang sifatnya primer. Bisa jadi sekarang kendaraan mobil itu ya
bisa jadi juga sudah masuk kategori primer gitu ya. Iya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kaitannya dengan akad pembahasan kita berarti itu masuknya nanti kategori akadnya adalah akad itu riba ya, atau tidak semua kredit itu haram, enggak. Oke. Gitu. Karena namanya kredit itu dalam Islam juga ada ya, jual beli kredit gitu ya. Yang jelas syarat dan ketentuannya dipatuhi gitu ya. Pembiayaan gitu, misalkan ke bank-bank syariah sekarang itu yaitu masuk kategori murabahah ya, itu jadi diperbolehkan gitu. Tapi itu langkah yang kedua ya, saya lebih menganjurkan di langkah yang pertama dulu tadi gitu ya. Langkah yang pertama dulu dihitung betul-betul kalau memang sudah dianggap mampu ya, kita sudah dianggap mampu, bismillah gitu. Jadi ya kenapa misalkan ada syarat 20%, karena memang ya kebutuhan kita setiap bulan ya bisa jadi bertambah, betul gitu ya, sehingga itu malah menambah beban pikiran. Nanti malah jadi untuk mempunyai kendaraan bukan ya, tetapi lebih kepada bagaimana kita bijak ya, kita bijak dalam mengelola atau cerdas keuangan secara personal ataupun secara keluarga.